Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini ya. Hari ini kita masih membahas tentang Saddarsana ya. Kita masih membahas tentang Darsana dalam ajaran agama Hindu kelas 10 ya. Hari ini kita akan membahasnya. Baik anak-anakku semuanya ya. Dimanapun kalian berada, masih di rumah dan tetap semangat ya, selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat dengan melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak ya, dan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun dan air mengalir. Baik, mari kita awali dengan doa belajar dulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Sliti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swaha. Pranayama. Karusodana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Wapra Sudayu Namo Namo. Om Karna Sudayu Namo Namo. Sikap Amustikarana. Doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Ya, baik anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian darsana, kemudian mampu menguraikan sistem filsafat Hindu, dan mampu menjelaskan Saddarsana. Ini Bu langsung buat videonya sampai tuntas ya. Kira-kira 5 kali pertemuan dalam satu video bisa kalian tonton di sini ya. Satu video untuk 5 kali pertemuan. Baik anak-anakku semuanya, Saddarsana kalau kita lihat secara pengertian, sad itu 6 ya, darsana itu dari kata ders, itu artinya melihat ya. Jadi Saddarsana adalah 6 pemikiran filsafat yang diterima dan diakui sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan ya, untuk membentuk sistem filsafat India ini. Antara lain yang termasuk ke dalam Saddarsana ini ada Mimamsa, Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Nah ini yang termasuk 6 filsafat Saddarsana ya. Coba kita perhatikan dulu Rigveda Mandala 3 Sukta 62 Sloka 10 ya. Kalau kita lihat di sini, Om Burbuaswah Tat Sawitur Wariniam Bargo Dewasya Dimahi Dyoyona Prachodayat. Nah ini sloka ini diambil dari Rigveda Mandala 3 Sukta 62 Sloka 10, di mana artinya, ya Tuhan, hamba menyembah kecemerlanganmu dan kemuliaanmu yang menguasai bumi, langit, dan angkasa. Semoga Engkau menganugerahkan kecerdasan dan semangat pada pikiran kami. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa Gayatri mantra ini sangat kuat sekali untuk kita lantunkan ya, sebagai bentuk ajaran agama kita. Nah, ini kalau kita berbicara tentang filsafat anak-anak, filsafat sering disebut dengan tatwa dalam ajaran agama Hindu. Kalau Ibu sekarang gambarkan seperti ini ya, kita konsepnya ada astika, ada nastika ya. Astika ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, kemudian yang langsung ini ada Mimamsa, ada Vedanta. Vedanta itu ada Adwaita, Vasistha Dwaita, kemudian Dwaita. Yang tidak langsung itu ada Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika. Sedangkan Nastika ini adalah Carwaka, Jaina, Buddha. Kalau kita berbicara filsafat itu pandangan ya, pandangan Hindu tentang sesuatu. Nah, dalam agama Hindu kita mengenal filsafat itu yang tadinya banyak dikelompokkan menjadi 2, Astika itu yang meyakini Weda, yang Nastika yang tidak meyakini Weda. Astika yang meyakini Weda ini tergabung dalam kelompok Saddarsana ya. Ada Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, Vedanta. Sedangkan yang tidak meyakini Weda ini namanya Nastika. Dia ada Carwaka, Jaina, Buddha, ini tidak meyakini Weda. Di Astika ini ada filsafat yang bersifat langsung dan juga ada yang bersifat tidak langsung. Yang bersifat langsung ini contohnya adalah Mimamsa dan Vedanta. Sedangkan yang tidak langsung Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika. Vedanta dari 3 pandangan ya yang ada dalam Vedanta. Biasa disebut dengan Adwaita Vedanta, kemudian Vasistha Dwaita Vedanta, dan Dwaita Vedanta. Kita akan bahas satu persatu. Jaina adalah bagian dari Nastika. Artinya apa? Filsafat ini ya
pandangan ini tidak meyakini Weda. Aliran Jaina artinya memperoleh kemenangan dalam menghadapi tantangan duniawi. Pendiri aliran ini adalah Mahavira yang nama aslinya Wardamana. Aliran filsafat yang bersifat ateis ini percaya seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. Ada dua golongan Jaina, Nana, yaitu Digambara, ini golongan yang sangat fanatik dan bahkan tidak berpakaian. Dan yang kedua ada Swetambara, ini adalah golongan yang lebih moderat, menggunakan pakaian secara serba putih. Bisa dikatakan filsafat Jaina bersifat pragmatis realistis. Nah ini filsafat Jaina yang termasuk dalam kelompok Nastika. Kemudian ada Charwaka. Charwaka juga termasuk kelompok Nastika yang tidak meyakini Weda. Charwaka tidak pernah percaya kepada surga dan neraka dan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu aliran ini bersifat ateis. Charwaka menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Ada dua jenis pengikut Charwaka, anak-anak, yaitu Durta, ini artinya licik dan tidak terpelajar, dan Susiksita, ini artinya terpelajar. Salah satu pengikut Susiksita yang terkenal adalah Watsyana, yang terkenal dengan bukunya Kama Sutra. Ya, ini Charwaka. Nah, kemudian Buddha juga termasuk Nastika, tidak meyakini Weda. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama dan dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi catur Arya Satyani atau 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga, 8 jalan yang benar. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama dan dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi catur Arya Satyani atau 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga atau 8 jalan yang benar. Nah ini Buddha. Kita lihat tatwa. Tatwa itu berasal dari tat. Tat itu hakikat atau kebenaran, titnis. Kemudian kebenaran, hakikat Brahman atau Tuhan. Kebenaran yang sejati dan hakiki, ini tatwana. Kalau dalam ajaran agama Hindu, ya biasa kita mengungkapkan sutra, ada sutrakara. Ini apa perbedaannya? Kalau sutra itu ungkapan-ungkapan pendek yang biasanya terdapat dalam kitab suci, ya. Kemudian sutrakara inilah penyusun doktrin. Nah ini ya, yang ada dalam sebuah kitab. Kalau kita lihat sekarang filsafat, ya, filsafat Nawadarsana, Nana, ya. Nawadarsana itu adalah 9 filsafat yang tadinya muncul sebelum kita mendapatkan yang Saddarsana. Dulu pada zaman filsafat, ya, ketika terjadi perkembangan agama Hindu pada zaman filsafat itu muncul banyak sekali filsafat, ya. Dari banyak filsafat dikelompokkan menjadi 9, namanya Nawadarsana. Kemudian dari 9 menjadi 2, Astika dan Nastika. Kemudian dari Astika dan Nastika menjadi Saddarsana. Ini awalnya tadi. Nah, kemudian sekarang akan menjadi selamanya adalah Saddarsana. Kita lihat Saddarsana ini, semua metode filsafat ini menuju ke pengetahuan mengenai kebenaran mutlak, ya. Kebebasan roh atau sukma. Ini Saddarsana. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa dan Vedanta. Ini yang Saddarsana yang termasuk kelompok Astika, ya Nana, ya. Yang termasuk ke dalam kelompok Astikanya apa? Meyakini Weda. Ada 3 kelompok aliran di sini dalam Saddarsana. Nyaya dengan Vaisesika, Samkhya dengan Yoga, Mimamsa dengan Vedanta. Kenapa ini dijadikan 3 kelompok aliran? Sepertinya ini memiliki pandangan yang sama. Kita lihat sekarang, ya. Pengajar Darsana. Ya, siapa saja pengajar Darsana, anak-anak? Nyaya Darsana ini diajarkan oleh Resi Gautama. Vaisesika Darsana diajarkan oleh Resi Kanada. Samkhya Darsana diajarkan oleh Kapila Muni. Yoga Darsana diajarkan oleh Maharesi Patanjali berdasarkan ajaran dari guru beliau yang bernama Gaudapada, ya, Gaudapa, dan menyusun Yoga Sutra yang merupakan acuan tentang Raja Yoga. Kemudian Mimamsa Darsana diajarkan oleh Jaimini yang merupakan murid dari Vyasa berdasarkan pada bagian ritual kitab Weda.
Vedanta atau Brahma Sutra diajarkan oleh Maharshi Badarayana atau Vyasa. Nah, ini pengajar-pengajar darsana. Saddarsana yang dikenal dengan aliran ortodok karena mereka mempercayai adanya Tuhan, maka disebut aliran ortodok. Ya, kita bahas satu persatu dari Saddarsana. Yang pertama adalah Nyaya Darsana. Nyaya Darsana ini yang menyusun adalah Resi Gautama. Ya, Resi Gautama atau Aksapada atau Dirgatapas ya. Nyaya Sastra atau Nyaya Darsana atau Tarkawada. Nah, ini sering disebut dengan Tarkawada ya. Kenapa begitu? Karena Nyaya Darsana ini membahas tentang diskusi dan perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan. Pada abad keempat sebelum Masehi, karena Nyaya mengandung Tarkawada atau ilmu perdebatan dan Wada Widya atau ilmu diskusi. Sistem filsafat Nyaya membicarakan bagian umum darsana atau filsafat dan metode atau cara untuk melakukan pengamatan yang kritis. Sistem ini timbul karena adanya pembicaraan yang dilakukan oleh para resi atau pemikir dalam usaha mereka mencari arti yang benar dari ayat-ayat atau sloka-sloka Weda Sruti guna dipakai dalam penyelenggaraan upacara-upacara yajna. Nyaya terdiri dari 5 adhyaya atau bab dan dibagi ke dalam 5 bagian. Objek utamanya adalah untuk menetapkan dengan cara perdebatan. Nyaya menegakkan kebenaran Iswara dengan cara penyimpulan, sehingga dikatakan bahwa Nyaya Darsana merupakan sebuah sastra atau ilmu pengetahuan yang merupakan alat utama untuk meyakini suatu objek dengan penyimpulan yang tidak dapat dihindari, bahwa Parameswara merupakan penciptaan dari alam semesta ini. Itu tentang ajaran Nyaya. Sifatnya bagaimana? Sifat ajaran Nyaya, kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera, sistem yang realistis atau nyata, benar atau salah. Ini sifat ajaran dari Nyaya. Ada 4 keadaan yang diselidiki di sini. Subjek atau si pengamat atau pramata, objek yang diamati atau pramea, keadaan hasil dari pengamatan atau pramiti, cara untuk mengamati atau pengamatan pramana. 12 pramea atau objek yang diamati dalam Nyaya. Roh atau atman, badan atau sarira, indriya, objek indriya atau arta, kecerdasan atau budi, pikiran atau manas, kegiatan atau prawerti, kesalahan atau dosa, perpindahan atau pratyabawa, buah atau hasil pala, penderitaan atau duka, pembebasan atau apa warga. Nah, ini 12 pramea atau objek yang diamati oleh Nyaya. Pandangan Nyaya dalam mengetahui sesuatu ini menggunakan catur pramana sebagai alatnya. Ya, ada pratyaksa pramana, anumana pramana, upamana pramana, sabda pramana. Pratyaksa pramana ini pengamatan secara langsung, memberikan pengetahuan kepada kita tentang objek-objek menurut keadaannya masing-masing yang disebabkan hubungan panca indera dengan objek yang diamati, di mana hubungan itu sangat nyata. Anumana pramana, pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek dengan menarik pengertian dari tanda-tanda yang diperoleh atau linga yang merupakan suatu kesimpulan dari objek yang ditentukan, disebut juga sadhya. Hubungan kedua hal tersebut di atas disebut dengan nama wiyapi dalam menarik suatu kesimpulan. Upamana pramana, cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin terjadi atau terjadi di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah ada atau pernah diketahui. Sabda pramana, pengetahuan yang diperoleh dengan mendengarkan melalui penjelasan dari sumber yang patut dipercaya. Pokok-pokok ajaran Nyaya ada 11, 1 atma, 2 tentang tubuh atau badan, 3 panca indera dengan objeknya, 4 budi atau pengamatan, 5 manas atau pikiran, 6 prawerti atau aktivitas, 7 dosa atau perbuatan yang tidak baik, 8 pratyabawa atau tentang kelahiran kembali, 9 pala atau buah perbuatan, 10 duka atau penderitaan, 11 apa warga atau bebas dari penderitaan. Ada komentar terhadap Nyaya. Bagaimana? Resi Watsyana ya, yang mengomentari Nyaya Sutra dengan karyanya yang berjudul Nyaya Bhasya, Sri Kanta menulis Nyaya Lankara. Ini komentar terhadap Nyaya.
Kemudian ada Jayanta menulis Nyaya Manjari, Govardhana menulis Nyaya Bodhini. Wacaspati Misra menulis Nyaya Wartika, Tatparwatika. Selain itu Udayana juga menulis sebuah buku yang disebut Nyaya Kusumanjali. Seperti yang telah diketahui bahwa filsafat Nyaya merupakan dasar dari semua pengantaran ajaran filsafat Sansekerta. Nyaya juga merupakan rangkaian pendahuluan bagi seorang pelajar filsafat, karena tanpa pengetahuan tentang filsafat Nyaya, kita tidak akan dapat memahami Brahma Sutra dari Sri Vyasadeva. Karena filsafat Nyaya membantu untuk mengembangkan daya penalaran ataupun pembantahan yang membuat kecerdasan bertambah tajam dan lembut guna pencarian filsafat Vedantik. Nah, ini komentar terhadap Nyaya. Yang kedua, dari Saddarsana ada Vaisesika Darsana, ya. Vaisesika yang merupakan salah satu aliran filsafat India yang tergolong ke dalam Saddarsana agaknya lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya, anak-anak. Vaisesika dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok mereka, seperti sifat dan hakikat sang diri dan teori atom alam semesta. Dan dikatakan pula Vaisesika merupakan tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisa pengalaman sebagai objektif utamanya. Sistem filsafat Vaisesika mengambil nama dari kata Wisesa yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari benda-benda. Vaisesika muncul pada abad keempat sebelum Masehi dengan tokohnya ialah Resi Kanada yang juga dikenal sebagai Resi Uluka, sehingga sistem ini juga dikenal sebagai Ulukya Darsana dan juga dengan nama Kasyapa dan dianggap seorang dewa resi. Kata Uluka, sistem filsafat ini terutama dimaksudkan untuk menetapkan tentang Padartha. Tetapi Resi Kanada membuka pokok permasalahan dengan sebuah pengamatan tentang intisari dari Dharma, yang merupakan sumber dari pengetahuan inti dari Padartha. Sutra pertama berbunyi, Yetao Biudayani Sreyasa Siddhi Sa Dharma. Artinya, Dharma adalah yang memuliakan dan memberikan kebaikan tertinggi atau moksa atau penghentian dari penderitaan. Pokok-pokok ajaran dari Vaisesika, substansi atau drawya, kualitas atau guna, aktivitas atau karma, universalia atau samanya, individualitas atau wisesa, hubungan niscaya atau samawaya, penyangkalan negasi, non-eksistensi atau abawa. Substansi atau drawya. Substansi adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Namun unsur lain tidak dapat ada tanpa substansi. Ada 9 substansi yang dinyatakan oleh Vaisesika, yaitu tanah atau pertiwi, air atau apa atau jala, api atau teja, udara atau bayu, eter atau akasa, waktu atau kala, ruang atau dis, diri atau roh jiwa, dan pikiran atau manas. Semua substansi tersebut di atas real, tetap, dan kekal. Namun hanya udara, waktu, akasa bersifat tak terbatas. Kombinasi dari 9 itulah membentuk alam semesta beserta isinya, menjadikan hukum-hukumnya yang berlaku terhadap semua yang ada di alam ini, baik bersifat fisik maupun yang bersifat rohaniah. Kualitas atau guna. Guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi. Guna sesungguhnya nyata dan terpisah dari benda atau substansi, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari substansi yang diberi sifat. Aktivitas atau karma. Karma mewakili berbagai jenis gerak atau movement yang berhubungan dengan unsur yang kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Tidak semua substansi atau zat dapat bergerak. Hanya substansi yang bersifat terbatas saja dapat bergerak atau mengubah tempatnya. Universalia atau samanya. Samanya bersifat umum yang menyangkut 2 permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan jenis kelamin dan spesies. Dalam epistemologi, hal ini mirip dengan konsep universal dan agak mirip dengan idenya Plato, anak-anak. Individualitas atau wisesa. Kategori ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya.
Sistem YCCK diturunkan dari kata wisesa dan merupakan aspek objek yang mendapat penekanan khusus dari para filsuf YCCK. Hubungan niscaya atau samawaya. Dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitasnya yang inheren. Hubungan ini dapat dilihat bersifat sementara atau samyoga, atau permanen atau samawaya. Samyoga adalah hubungan sementara seperti antara sebuah buku dan tangan yang memegangnya. Hubungan selesai ketika buku dilepaskan dari tangan. Di sisi lain, samawaya adalah sebuah hubungan yang tetap dan hanya berakhir ketika salah satu di antara keduanya dihancurkan. Penyangkalan, negasi, non-eksistensi atau abawa. Kategori ini menunjukkan sebuah objek yang telah terurai atau larut ke dalam partikel subatomis, terpisah melalui pelarutan universal atau maha pralaya, dan ke dalam ketiadaan atau nothingness. Resi Kanada di dalam sutranya tidak secara terbuka menunjukkan tentang Tuhan dan keyakinannya adalah bahwa formasi atau susunan alam dunia ini merupakan hasil dari adresta, yaitu kekuatan yang tak terlihat dari karma atau kegiatan. Pada sistem YCCK, seperti halnya sistem Nyaya, susunan alam semesta ini diduga dipengaruhi oleh pengumpulan atom-atom yang tak terhitung jumlahnya dan kekal. Kosmologi YCCK dalam batasan mengenai keberadaan atom abadi bersifat dualistik dan secara positif memisahkan hubungan yang pasti antara roh dan materi. Terjadinya alam semesta menurut sistem filsafat YCCK memiliki kesamaan ajaran Nyaya, yaitu dari gabungan atom-atom catur buta, tanah, air, cahaya, dan udara, ditambah dengan 5 substansi yang bersifat universal seperti akasa, waktu, ruang, jiwa, dan manas. 5 substansi universal tersebut tidak memiliki atom-atom, maka itu ia tidak dapat memproduksi sesuatu di dunia ini. Cara penggabungan atom-atom itu dimulai dari 2 atom atau dianuka, 3 atom atau trianuka, dan 3 atom ini saling menggabungkan diri dengan cara yang bermacam-macam, maka terwujudlah alam semesta beserta isinya. Bila gabungan atom-atom dalam catur buta ini terlepas satu dengan lainnya, maka lenyaplah alam beserta isinya. Gabungan dan terpisahnya gerakan atom-atom itu tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya. Mereka digerakkan oleh suatu kekuatan yang memiliki kesadaran dan kemahakuasaan. Sesuatu yang memiliki kesadaran dan kekuatan yang maha dahsyat itu menurut YCCK adalah Tuhan yang Maha Esa. YCCK dalam etikanya menganjurkan semua orang untuk kelepasan. Kelepasan akan dapat dicapai melalui tattwa jenana, srawana, manana, dan meditasi. Samkhya Darsana. Samkhya berasal dari kata Sanskerta samkhya atau pencacahan, perhitungan. Dalam filsafat, pencacahan akurat dari kebenaran telah ditentukan. Akibatnya, filsafat ini bernama Samkhya. Mungkin ada alasan lain adalah bahwa salah satu arti dari Samkhya adalah musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Filsafat ini mengandung musyawarah tersebut dan kontemplasi atas kebenaran. Dalam persepsi filsafat, pratyaksa atau persepsi langsung melalui rasa organ, anumana atau inferensi atau kognisi mengikuti ke beberapa pengetahuan lainnya, dan sabda atau kesaksian verbal adalah 3 pramana yang diterima atau sumber pengetahuan yang sah atau metode mengetahui benar. Misalnya, Nyasiksas, pengikut filsafat Nyaya, telah menerima 4 pramana. Paramimaksakas, pengikut filsafat Mimamsa, telah menerima 6 pramana. Didirikan oleh Maharsi Kapila Muni, ini adalah filsafat yang paling kuno. Filsafat ini dibangun oleh Resi Kapila. Sebuah teks yang ditulis oleh Ikswar Krishna disebut Samkhya Karika adalah sumber terpercaya prinsip pengetahuan dalam filsafat ini. Hal ini ditulis dalam Aryan Chan, sejenis puisi Sanskerta kuno dan berisi 72 karikas atau koleksi memorial ayat tentang topik filosofis yang menerjemahkan Samkhya Siddhan atau doktrin Samkhya yang jelas dan eksplisit. Ajaran Samkhya menerima 24 kebenaran dari prakerti atau alam benda dan 25 kebenaran purusa atau jiwa. Konsep purusa dan prakerti.
Samkhya mempergunakan 3 sistem atau cara mencari pengetahuan dan kebenaran, yaitu pratyaksa, pengamatan langsung, anumana, penyimpulan, dan apta wakya atau penegasan yang benar. Kata apta artinya pantas atau benar, yang ditunjukkan kepada wahyu-wahyu Weda atau guru-guru yang mendapatkan wahyu. Sistem Samkhya umumnya dipelajari setelah sistem Nyaya, karena ia merupakan sistem filsafat yang hebat, di mana para filsuf barat juga sangat mengaguminya, karena secara pasti ia menekankan pluralitas dan dualitas, karena mengajarkan bahwa ada purusa atau roh yang banyak sekali. Samkhya menyangkal bahwa suatu benda dapat dihasilkan melalui ketiadaan. Prakrti dan purusa adalah anadi atau tanpa awal, dan ananta atau tanpa akhir, tak terbatas. Ketidakperbedaan atau awiweka antara keduanya merupakan penyebab adanya kelahiran dan kematian. Perbedaan antara prakrti dan purusa memberikan mukti atau pembebasan. Baik prakrti maupun purusa adalah sat atau nyata. Purusa bersifat asanga atau tak terikat dan merupakan kesadaran yang meresapi segalanya dan abadi. Prakrti merupakan si pelaku dan si penikmat yang tersusun dari asas materi dan rohani yang memiliki atau terpengaruh oleh 3 guna atau sifat, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Prakrti artinya yang mula-mula, yang mendahului dari apa yang dibuat dan berasal dari kata pra atau sebelum, dan kri atau membuat yang mirip dengan maya dan vedanta. Prakrti merupakan sumber dari alam semesta dan ia juga disebut pradana atau pokok karena semua akibat ditemukan padanya dan juga merupakan sumber dari segala benda. Pradana dan prakrti adalah kekal, meresapi segalanya, tak dapat digerakkan dan cuma satu adanya. Ia tak memiliki sebab tapi merupakan sebab dari suatu akibat. Prakrti hanya bergantung daripada aktivitas dari unsur pokok gunanya sendiri. Ketiga guna tersebut tak pernah dan saling menunjang satu sama lainnya, serta saling bercampur, yang membentuk substansi prakrti. Akibat dari pertemuan antara purusa dan prakrti timbullah ketidakseimbangan triguna tersebut yang menimbulkan evolusi atau perwujudan. Prakrti berkembang di bawah pengaruh purusa. Panca indera, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Karmendriya atau organ penggerak, daya untuk berbicara, daya untuk memegang, daya untuk berjalan, daya untuk membuang kotoran, dan daya untuk mengeluarkan benih. Perkembangan fisik menghasilkan asas dunia luar yang disebut 5 unsur yang perkembangan melalui 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama berbentuk unsur halus atau pancatan matra, yaitu sari suara, sari raba, sari warna, sari rasa, dan sari bau. Pada tahapan kedua terjadi kombinasi dari unsur-unsur halus yang menimbulkan unsur-unsur kasar yang disebut panca mahabhuta, yaitu akasa atau eter atau ruang, bayu atau udara, agni atau teja atau api panas, apah atau air, dan pertiwi tanah. Evolusi alam semesta. Prakrti akan mengembang menjadi alam ini bila berhubungan dengan purusa. Melalui perhubungan ini, prakrti dipengaruhi oleh purusa seperti halnya anggota badan kita dapat bergerak karena hadirnya pikiran. Evolusi alam semesta tidak mungkin terjadi hanya karena purusa, karena ia bersifat pasif. Tidak juga hal itu dapat terjadi karena ia tanpa kesadaran. Hanya karena perhubungan purusa dan prakrti ini adalah seperti kerjasama orang lumpuh dengan orang buta untuk dapat keluar hutan. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Hubungan antara purusa dan prakrti menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam triguna. Yang mula-mula tergantung ialah rajas yang menyebabkan guna yang lain ikut terguncang pula. Masing-masing guna itu berusaha mengatasi kekuatan guna lainnya. Maka terjadilah pemisah dan penyatuan triguna itu yang menyebabkan munculnya objek yang kedua ini. Yang pertama terjadi dari prakrti ialah mahat dan budi. Mahat adalah benih besar alam semesta ini, sedangkan budi adalah unsur intelek. Fungsi budi ialah untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan segala apa yang datang dari alat-alat yang lebih rendah daripadanya. Dalam keadaannya yang murni, ia bersifat dharma, jenana, wairagya, dan aiser, yaitu kebijakan, pengetahuan, tidak bernafsu, dan ketuhanan. Ia berada amat dekat dengan roh. Ahamkara atau rasa aku adalah hasil prakrti yang kedua. Ia langsung timbul dari mahat dan merupakan manifestasi pertama dari mahat.
Fungsi ahamkara ialah merasakan rasa aku. Dengan ahamkara yang diri, merasa dirinya yang bertindak, yang ingin, yang bermilik. Ajaran tentang kelepasan. Hidup di dunia ini adalah campuran antara senang dan susah. Banyak kesenangan dapat dinikmati, banyak pula kesusahan dan sakit yang diderita orang. Bila orang dapat menghindari diri dari kesusahan dan sakit, maka ia tak dapat menghindari diri dari ketuaan dan kematian. Ada 3 macam sakit dalam hidup ini, yaitu adiatmika, adibautika, dan adidaiwika. Adiatmika adalah sakit karena sebab-sebab dari dalam badan sendiri, seperti kerja alat-alat tubuh yang tidak normal dan gangguan perasaan. Adibautika adalah sakit yang disebabkan oleh faktor luar tubuh, seperti terpukul, kena gigitan nyamuk, dan sebagainya. Dan adidaiwika adalah sakit karena tenaga gaib seperti setan, hantu, dan lain-lainnya. Samkhya. Ini sistem tertua yang berusaha menyelaraskan falsafah Weda dengan perantara akal budi. Filsafat yang pertama menguraikan proses evolusi kosmik secara sistematik dengan penelitian seksama, berusaha menguraikan alam semesta suatu kesatuan yang meliputi 25 kategori dan diklasifikasikan menjadi 4 judul. Samkhya berasal dari kata Sanskerta samkhya, artinya pencacahan, perhitungan. Dalam filsafat pencacahan akurat dari kebenaran telah ditentukan. Akibatnya filsafat ini bernama Samkhya. Mungkin ada alasan lain adalah bahwa salah satu arti dari Samkhya adalah musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Filsafat ini mengandung musyawarah tersebut dan kontemplasi atas kebenaran. Dalam persepsi filsafat, pratyaksa atau persepsi langsung melalui rasa organ, anumana, inferensi atau kognisi mengikuti beberapa pengetahuan lainnya, dan sabda, kesaksian verbal adalah 3 pramana yang diterima atau sumber pengetahuan yang sah atau metode pengetahuan benar. Misalnya, Nyakikas, pengikut filsafat Nyaya, telah menerima 4 pramana. Para Mimasakas, pengikut filsafat Mimasa, telah menerima 6 pramana. Konsep Purusa dan Prakirti. Seperti yang telah disinggung tadi, Samkhya mempergunakan 3 sistem atau cara mencari pengetahuan dan kebenaran, yaitu pratyaksa, pengamatan langsung, anumana, penyimpulan, dan apta wakya atau penegasan yang benar. Kata apta artinya pantas atau benar, yang ditunjukkan kepada wahyu-wahyu Weda atau guru-guru yang mendapatkan wahyu. Sistem Samkhya umumnya dipelajari setelah sistem Nyaya, karena ia merupakan sistem filsafat yang hebat, di mana para filsuf barat juga sangat mengaguminya. Karena secara pasti ia menekankan pluralitas dan dualitas, karena mengajarkan bahwa ada purusa atau roh yang banyak sekali. Samkhya menyangkal bahwa suatu benda dapat dihasilkan melalui ketiadaan. Yoga Darsana. Kata yoga berasal dari akar kata yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Hiranyagarbha adalah pendiri dari sistem yoga. Yoga yang didirikan oleh Maharishi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para murid yang memiliki temperamen mistis dan perenungan. Ia menyatakan bersifat lebih ortodok daripada filsafat Samkhya yang secara langsung mengakui keberadaan dari makhluk tertinggi atau Iswara. Pokok ajarannya, yoganya Maharishi Patanjali merupakan Astanga Yoga atau yoga dengan 8 anggota yang mengandung disiplin pikiran dan tenaga fisik. Hatha Yoga membahas tentang cara-cara mengendalikan badan dan mengatur pernapasan yang memuncak dari Raja Yoga. Sadhana yang progresif dalam Hatha Yoga membawa pada keterampilan Hatha Yoga. Hatha Yoga merupakan tangga untuk mendaki menuju tahapan puncak dari Raja Yoga. Bila gerakan pernapasan dihentikan dengan cara kumbhaka, pikiran menjadi tak tertopang. Astanga Yoga bagiannya ada yama atau larangan, niyama atau ketaatan, asana sikap badan, pranayama pengendalian napas, pratyahara penarikan indria, dharana konsentrasi, dhyana meditasi, samadhi keadaan suprasadar. 5 tingkatan mental menurut aliran filsafat Patanjali: Kesipta, Muda, Wiksipta, Ekagra, Niruda. Kesipta, pada saat pikiran mengembara di antara berbagai objek duniawi dan pikiran dipenuhi dengan sifat rajas.
Muda, pikiran berada dalam keadaan tertidur dan tak berdaya disebabkan sifat tamas. Wiksipta, keadaan pada saat sifat satwa melampaui dan pikiran goyang antara meditasi dan objektivitas. Ekagra, pada saat pikiran terpusatkan dan terjadi meditasi yang mendalam, sifat satwa terbebas dari sifat rajas dan tamas. Niruda, pada saat pikiran di bawah pengendalian yang sempurna, semua werti pikiran dilenyapkan. 5 klesa dan pelepasannya. Awidya, kebodohan. Asmita, keakuan. Raga, dwesa, keinginan dan antipati atau suka dan tidak suka. Abhiniwesa, ketergantungan pada kehidupan duniawi. Mimamsa darsana, purwa mimamsa atau karma mimamsa atau yang lebih dikenal dengan mimamsa adalah penyelidikan ke dalam bagian yang lebih awal dari kitab suci Weda, suatu pencarian ke dalam ritual-ritual Weda atau bagian Weda yang berurusan dengan masalah mantra dan brahmana saja disebut purwa mimamsa karena ia lebih awal daripada utara mimamsa atau Vedanta dalam pengertian logika dan tidak demikian banyak dalam pengertian kronologis. Mimamsa sebenarnya bukanlah cabang dari suatu sistem filsafat, tetapi lebih tepat kalau disebutkan sebagai suatu sistem penafsiran Weda di mana diskusi filosofisnya sama dengan semacam ulasan kritis pada Brahmana atau bagian ritual dari Weda yang menafsirkan kitab Weda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Tokoh pendiri dari sistem filsafat Mimamsa adalah Maharsi Jaimini yang merupakan murid dari Maharsi Vyasa, telah mensistematir aturan-aturan dari Mimamsa dan menetapkan keabsahannya dalam karyanya itu, dan aturan-aturannya sangat penting guna menafsirkan hukum-hukum Hindu. Sifat ajarannya. Ajaran Mimamsa bersifat pluralistis dan realistis yang mengakui jiwa yang jamak dan alam semesta yang nyata serta berbeda dengan jiwa. Karena sangat mengagungkan Weda, maka Mimamsa menganggap Weda itu bersifat kekal dan tanpa penyusun, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Weda dipandang sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Menurut filsafat Mimamsa, pelaksanaan upacara keagamaan adalah semata-mata perintah dari Weda dan merupakan suatu kewajiban yang mendatangkan pahala. Pokok-pokok ajarannya mengenai jiwa. Mimamsa menyatakan bahwa jiwa itu banyak dan tak terhingga, bersifat kekal, ada di mana-mana dan meliputi segala sesuatu. Karena adanya hubungan antara jiwa dengan benda, maka jiwa mengalami awidya dan kena karma wasana. Jaimini tidak mempercayai adanya moksa dan hanya mempercayai keberadaan swarga atau surga yang dapat dicapai melalui karma atau korban. Menurut Jaimini, pelaksanaan kegiatan yang dilarang oleh kitab suci Weda merupakan sadhana atau cara pencapaian surga. Karma kanda merupakan pokok dari Weda yang penyebab belenggu adalah pelaksanaan dari kegiatan yang dilarang atau nisida karma. Sang diri adalah jada cetana, gabungan dari kecerdasan tanpa perasaan. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa isi pokok ajaran Jaimini adalah laksanakanlah upacara kurban dan nikmati hasilnya di surga. Dalam sistem Mimamsa mengenal dua jenis pengetahuan, yaitu immediate dan mediated. Immediate adalah pengetahuan yang terjadi secara tiba-tiba, langsung dan tak terpisahkan. Sedangkan mediated ialah pengetahuan yang diperoleh melalui perantara. Objek dari pengetahuan immediate haruslah sesuatu yang ada atau sat. Pengetahuan yang datangnya tiba-tiba dan tidak dapat ditentukan terlebih dahulu disebut nirwikalpa pratyaksa atau alocana jnana. Dari pengetahuan immediate, objeknya dapat dilihat tetapi tidak dapat dimengerti. Objek dari pengetahuan mediate juga sesuatu yang ada dan dapat diinterpretasikan dengan baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dalam pengetahuan mediate, objeknya dapat dimengerti dengan benar. Pengetahuan semacam ini dinamakan sawikalpa pratyaksa. 6 kebenaran Mimamsa. Pratyaksa pengamatan langsung, anumana dengan penyimpulan, upamana mengadakan perbandingan, sabda kesaksian kitab suci atau orang bijak, artapati penyimpulan dari keadaan dan oleh kumarila, upalabdi pengamatan ketidakadaan. Vedanta yang terakhir dari Saddarsana. Akibat dari penafsiran yang berbeda-beda, ada 3 yang terkenal, yaitu Adwaita oleh Sankara,
Dwaita oleh Madhva dan Wasista Dwaita oleh Ramanuja. Adwaita artinya tidak dualisme, artinya menyangkal bahwa kenyataan ini lebih dari satu Brahman. Walaupun begitu, ini bukan bersifat monistis, yaitu yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dialirkan dari satu asas saja, melainkan di samping Brahman masih ada Atman yang merupakan sumber kekuatan. Tokoh ini adalah Sankara, sekitar tahun 788 sampai 820. Menurutnya, Brahman di satu pihak sama dengan jiwa perorangan dan dengan dunia di lain pihak dibedakannya. Wasista Dwaita berasal dari kata wasis, artinya diterangkan atau ditentukan oleh sifat-sifatnya, dan Dwaita. Jadi, Brahman diberi keterangan oleh sifat-sifatnya. Ini banyak diambil dari Bhagavad Gita. Menurut Ramanuja, tahun 1050 sampai 1137, Brahman, jiwa dan dunia memang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Sekalian ketiganya adalah kekal. Dwaita. Tokohnya adalah Madhva, tahun 1199 sampai 1278. Pokok-pokok ajaran Dwaita adalah perbedaan atau beda. Sistem ini disebut pula realistis karena mengakui bahwa dunia ini adalah nyata, bukan maya. Akhirnya sistem ini bersifat teistis karena menerima adanya Tuhan yang berdiri sendiri, atau Swatantra atau Madhva mengakui adanya manifestasi dari Tuhan yang beraneka ragam. Ada 5 macam perbedaan. Perbedaan Tuhan dengan jiwa manusia. Istilah Vedanta berasal dari kata Veda Anta, artinya bagian terakhir dari Veda atau intisari atau akhir dari Veda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Sifat ajarannya, sistem filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Veda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma Sutra dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi atau impersonal God. Sedangkan teisme mengajarkan Tuhan yang berpribadi atau personal God. Uttara Mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau Vyasa ditempatkan sebagai terakhir dari 6 filsafat ortodok, tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam kepustakaan Hindu. Pokok-pokok ajaran Vedanta. Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya. Nirwana adalah kesadaran terhadap diri sejati, dan sekali mengetahui hal itu, walau sekejap, maka seseorang tak akan pernah lagi dapat dipercaya oleh kabut individualitas. Terdapat 2 tahap pembedaan dalam kehidupan, yaitu yang pertama, bahwa orang yang mengetahui diri sejatinya tak akan dipengaruhi oleh hal apapun. Yang kedua, bahwa hanya dia sendirilah yang dapat melakukan kebaikan pada dunia. Sutra atau ungkapan pendek. Atato Brahma Jitnasa. Oleh karena itu, penyelidikan ke dalam Brahman. Aporisma pertama menyatakan objek dari keseluruhan sistem dalam satu kata, yaitu Brahma Jitnasa, yaitu keinginan untuk mengetahui Brahman. Sutra 2, Janma Dyasya Yatah. Brahman adalah kesadaran tertinggi yang merupakan asal mula penghidupan serta leburnya alam semesta ini. Sutra 3, Sastra Yonitwat. Kitab suci itu sajalah yang merupakan cara untuk mencari pengetahuan yang benar. Sutra 4, Tatu Samwayat. Brahman itu diketahui hanya dari kitab suci dan tidak secara bebas ditetapkan dengan cara lainnya, karena ia merupakan sumber utama dari segala naskah Vedanta. Sutra 5, Iksater na Asabdam disebabkan berpikir, prakerti atau pradana, bukan didasarkan pada kitab suci. Aliran filsafat Vedanta terdiri dari Kewala Adwaita dari Sri Sankaracharya, Wisista Dwaita dari Sri Ramanujacharya, Dwaita dari Sri Madhvacharya, Beda-beda dari Sri Caitanya, Suda Adwaita dari Sri Walabhacharya, dan Siddhanta dari Sri Maekandar. Matur nuwun, terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.